Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini banyak banget yang melaporin sama saya bahwasanya dia tidak menggunakan GoPayLater, Lazada PayLater, Gojek dan Traveloka, tapi tiba-tiba ada yang menyalahgunakan data mereka, ya. Entah bagaimana ceritanya atau seperti apa konsepnya, yang jelas saya tidak tahu dan tidak mau tahu dengan hal itu. Hanya saja hal-hal seperti ini buat teman-teman semuanya yang mengalami hal yang sama dengan kejadian seperti itu, jangan Anda tanya itu kenapa ya bang, itu bagaimana ya bang, bukan kenapa dan bagaimana. Yang jelas Anda sudah masuk ke dalam dunia penipuan. Kalau Anda sudah masuk ke dalam dunia penipuan, harusnya yang Anda lakukan adalah bikin laporan ke pihak kepolisian. Terus Anda nggak usah tanyain, bang tagihannya harus saya bayar atau tidak. Itu kan bukan tagihan Anda gitu loh, bukan Anda yang punya gitu loh. Tapi kalau Anda berupaya untuk membayar tagihan, berarti Anda membenarkan semua hal yang terjadi. Hari ini kita kan masuk menjadi korban ini, ya kan? Oke, secara data itu adalah data kita. Secara fakta kita tidak menggunakan sama sekali, tiba-tiba ada tagihan atas nama kita. Berarti ini ada sebuah kecerobohan dari pihak aplikasi, atau ada oknum-oknum dari aplikasi tersebut yang sengaja membuat hal seperti ini. Karena kasus-kasus seperti ini sudah sering banget. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya Anda masuk dalam dunia penipuan seperti itu, ya sudah, Anda khawatir juga gitu loh. Misalnya, bang saya harus bayar ya, saya gimana mau bayar, orang saya nggak menikmati. Itu kan tahu bahwa Anda tidak menikmati sama sekali, berarti Anda tidak diwajibkan untuk membayar. Hal yang harusnya Anda lakukan adalah bikin laporan ke pihak kepolisian. Ya, bikin laporan ke pihak kepolisian, karena itu real tindakan pidana. Dan satu hal lagi juga buat teman-teman semuanya, untuk Anda, khusus ini pinjol ya, khusus Anda yang terjebak di pinjol, khusus Anda yang galbay di pinjol, baru mengalami jatuh tempo, itu hati-hati banget. Itu tadi ada yang laporin masih juga menjadi korban penipuan dari jasa-jasa hapus data, jasa-jasa backup hutang. Itu nggak ada ya. Saya sudah berulang kali menjelaskan buat teman-teman semuanya, please tolong sadarlah, pahamlah ya. Ketakutan Anda akan dimanfaatkan oleh orang lain, dan kenyataannya hari ini terbukti. Akibat Anda terlalu takut, tergiurlah dengan jasa hapus data, jasa backup data. Padahal bukan data di pinjolnya yang mau dihapus, tapi sisa uang yang ada di kantongmu yang mau dihapus. Sudah saya sampaikan, tidak ada orang yang bisa menghapus data yang ada di pinjol. Ya, kalau seandainya ada orang yang bisa menghapus data di pinjol, dia tidak peduli atau dia tidak akan mau membantu Anda sama sekali. Lebih baik dia mengajukan sendiri. Dia ajukan pakai data orang lain atau data dia, habis itu dia hapus, dia ajukan lagi, dia hapus, dia ajukan lagi. Otomatis orang yang bisa menghapus data di pinjol itu adalah orang yang paling terkaya. Ya. Kenapa? Karena dia bisa meminjam tapi tidak ada jejaknya sama sekali. Itu yang harus dilogikain. Ngapain dia menawar-nawarkan jasa dengan meminta uang satu aplikasi 200.000, satu aplikasi 300.000, udah real itu penipuan. Ya. Dan habis itu yang menawarkan jasa-jasa backup data. Ini juga hati-hati buat teman-teman semuanya. Karena tadi dia curhat, dia sudah jadi korban sampai 3 juta. Katanya dia mau handle data saya. Data apa yang mau dihandle? Duit yang tersisa di kantongmu itu, itulah yang mau dia politikin. Bagaimana Anda bisa menyerahkan sisa uang itu dengan berbagai macam dalih. Misalnya backup data, menghapus data, menghentikan sebar data, pengalihan ini, pengalihan itu. Nggak ada. Ya, satu-satunya tujuan mereka adalah duit yang ada samamu pindah sama mereka. Itu aja tujuannya. Soal yang lain-lain mereka tidak peduli. Ending akhirnya Anda cuma disarankan untuk mengganti kartu. Ya, jadi sadarlah. Ketakutan Anda itu musibah bagi Anda. Saya pun selalu berulang kali menjelaskan, hati-hati. Mental Anda paling utama. Selain Anda menghadapi dengan debt collector, Anda juga akan menghadapi para penipu di luar sana yang sengaja mengincar data-data Anda untuk mereka kelabui, misalnya dengan cara hapus data, mengajak Anda minjol lagi, backup data, handle data. Dan satu hal lagi juga, banyak juga yang menjadi korban
oknum-oknum yang sengaja memperjualbelikan surat-surat kuasa. Itu hati-hati juga. Nggak laku sama debt collector sama sekali. Ya, itu harus teman-teman pahami. Kenali aja, kalau memang sudah tidak mampu bayar, jalan satu-satunya adalah putus semua komunikasi yang terhubung. Insya Allah semuanya aman. Ya, lanjut menonton ini juga biar Anda paham tentang pinjol supaya mental Anda terjaga. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya, khususnya yang telah hadir di YouTube Solusi Hutang MB. Ini spesial buat Anda yang mengalami galbay di 100 pinjol legal. Terserah pinjolnya mau pinjol mana, mau itu yang kelasnya besar, kelasnya menengah, atau pinjolnya biasa-biasa saja. Yang paling terpenting yang harus Anda pahami, pertama, debt collector, kedua, marketing pinjol. Pinjol sengaja menghadapkan Anda dengan debt collector, ada alasan-alasan tersendirinya. Dan untuk teman-teman juga yang mengalami telat bayar, ini Anda harus memahami contoh. Saya sebutkan aja ya salah satu contohnya. Ketika Anda telat bayar, ya, bahkan belum sampai 1 hari telat bayar, itu penagihan kan gencar-gencarnya. Penagihan kan memang sedang ngeri-ngerinya. Bahkan ada yang mendapati juga, dan banyak juga yang mendapati hal yang berbeda 2 hari menjelang jatuh tempo. Ya, 2 hari menjelang jatuh tempo itu sudah ditagih, bahkan sampai dengan diancam. Pertanyaannya bukan karena Anda misalnya tanya, "Bang, ini kenapa Bang kok pinjolnya bisa ya 2 hari menjelang jatuh tempo tapi sudah mencaci maki?" Pertanyaannya bukan ke situ. Pertanyaannya kenapa mereka melakukan hal itu? Harusnya seperti itu. Kalau kita sebutkan, "Bang, kenapa pinjolnya mencaci maki, menghina, kan belum jatuh tempo juga kan? Mereka kan nggak patuh aturan." Memang pinjol itu memang nggak taat aturan. Ya, kalau dia taat aturan, pinjolnya nggak merajalela sampai detik ini. Justru mereka ingin melompati aturan itu. Sengaja mereka menghubungi Anda menjelang 2 hari menjelang jatuh tempo, supaya data Anda itu masih dikategorikan data segar. Kenapa data segar? Kalau seandainya 2 hari lagi Anda tidak ada uang, hari ini Anda sudah bisa gali lubang tutup lubang. Ya, ada waktu 2 hari. Otomatis data Anda masih bisa dipergunakan. Kenapa? Karena COJK tadi tidak berfungsi. 1 orang cuma boleh meminjam di 3 aplikasi, itu tidak berfungsi. Kalau itu berfungsi, ini nggak akan berlaku. Nggak sampai Anda terjebak di 5 aplikasi, 10 aplikasi, walaupun didesak 2 hari menjelang jatuh tempo. Ya, dan habis itu lagi, ketika 1 hari, hari pertama kita jatuh tempo, itu kan ditagih juga sangat luar biasa. Ya, poinnya juga hampir sama, tapi dia lebih mendesak Anda. Kalau misalnya data Anda tidak bisa dipergunakan lagi ke pinjol berikutnya, dia lebih mendesak Anda bagaimana dia membentuk kepanikan dalam diri Anda dulu, supaya Anda bisa mencari talangan dana, supaya Anda bisa menjual aset-aset yang ada. Ini tujuan mereka gitu loh. Karena pinjol mengajak kerjasama debt collector, tujuannya hanya memberi kepanikan terhadap diri Anda. Jadi debt collector ini mau dia dapat tagihan, tidak dapat tagihan, tapi PR dia yang paling utama adalah bagaimana dia men-setting pemikiran Anda supaya pemikiran Anda ini kacau, supaya pemikiran Anda tidak sinkron lagi, dan habis itu dia dengan seenaknya apapun yang mereka inginkan nanti dalam diri Anda, dia akan bisa kontrol Anda dari jauh. Ini tujuan pinjolnya. Ya, dihadirkanlah Anda dengan debt collector. Debt collector itu mereka tidak butuhkan kepintaran mereka. Yang penting soal caci maki bisa, soal menekan bisa, soal menghina bisa. Ya, mereka di briefing setiap hari untuk diajarkan hal-hal seperti itu. Tapi dengan catatan ada sebuah perjanjian, tidak boleh menyebut nama aplikasi. Ya, dan itu teman-teman harus sadari dulu. Sekarang kita berhadapan dengan aplikasi apa ini? Pinjol apa gitu loh. Ya, ini pinjaman online, dan bagaimana keluhan orang selama ini. Jadi nggak perlu juga Anda baper, "Bang, benaran nggak ini dia bawa RT? Bang, benaran nggak ini dia bawa polisi? Bang, benaran nggak ini dia bawa kita ke jalur hukum?" Semua itu nggak ada yang benar. Yang benar itu adalah mereka ingin menguasai pemikiran Anda supaya mengarahkan Anda untuk gali lubang tutup lubang. Itu baru benar. Ya, ini harus dipahami dari teman-teman semuanya. Karena semua yang mereka lakukan itu baik ancaman, hinaan, tekanan, ini tidak terlepas dari komunikasi yang ada. Ya, ketika hal ini Anda sengaja biarkan dengan dalih
Kalau seandainya nomor ini saya tutup, nanti berdampak kepada kontak. Kalau seandainya WA ini saya tutup, berdampak kepada kondar. Kalau seandainya email ini saya tutup, nanti berdampak kepada pekerjaan. Selagi sudah ada pemikiran seperti itu dalam diri Anda, itu menandakan pinjol sudah berhasil melakukan penekanan terhadap diri Anda. Sudah siap-siap, itu akan menjadi bom waktu. Cepat atau lambat Anda akan sadar setelah Anda dimiskinkan karena Anda menyimpan rasa takut yang ada dalam diri Anda. Ini perlu Anda sadari. Ya, karena banyak yang tidak sadar, saya perhatikan. Masih banyak yang bertanya, "Bang, galbay dipinjol ini gimana? Galbay dipinjol ini gimana?" Kalau Anda bertanya galbay dipinjol itu gimana, saya pasti jawabnya seenteng mungkin. Ya, berarti duit Anda nggak ada. Padahal yang Anda tanyakan itu dibalik kata gimana, datang ke rumah apa tidak, proses hukum apa tidak, nyebarin data apa tidak. Kan itu yang Anda pertanyakan soal kata gimana itu. Aman apa tidak? Ya, saya sengaja tidak mau meluruskan hal itu. Supaya apa? Saya tidak pengen pemikiran Anda tertuju pada sumber satu ketakutan, yang mana ketakutan itu nanti yang mengarahkan Anda untuk gali lubang tutup lubang. Ya, harus teman-teman pelajari marketing pinjol itu seperti apa. Bagaimana cara dia mengkontrol orang-orang dari jarak jauh, bagaimana cara dia mengendalikan orang-orang dari jarak jauh. Ini harus Anda pelajari. Tapi kalau ini tidak Anda pelajari dan sengaja ini Anda biarkan, ini bisa hancur kehidupan Anda. Ya, saya perhatikan setiap kali saya live itu pertanyaannya hampir sama semuanya. Pertanyaan Anda adalah luapan rasa ketakutan dalam pemikiran Anda tadi. Penyebabnya karena Anda didorong ketika Anda sudah membaca pesan-pesan dari mereka. Ya, pesan mau dimasukkan ke slip, pesan mau didatangi sama RT, pesan mau didatangi sama polisi, pesan yang mau didatangi bahwa Anda juga akan dibawa paksa ke pihak pengadilan atau dibawa paksa ke kantor polisi. Ini pemicu dari hal itu. Makanya tak jaranglah Anda berpikir, "Bang, orang tua saya nanti gimana? Orang tua saya ada riwayat jantung. Suami saya nanti gimana, Bang? Takutnya saya diceraikan." Itu adalah dasar pemicunya. Makanya saya mintalah buat teman-teman, kenali di mana sumber ketakutan itu. Ya, apa penyebab ketakutan ini? Handphone kah atau memang diri kita kah? Ya, setelah saya tanya ke beberapa orang, sumbernya tidak keluar dari komunikasi ini. Tadi siang, Bang, saya di chat WA. Tadi siang, Bang, saya ditelepon. Tadi, Bang, saya di email. Habis itu di bawahnya dilengkapi dengan pertanyaan apa? Benar apa tidak, Bang? Ya, berarti sudah masuk dalam hal ini. Jadi mau tidak mau buat teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar di 100 pinjol legal hari ini, please banget. Kita bukan niat jahat. Saya paham banget Anda mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan ini. Hanya saja hari ini Anda dibenturkan dengan satu problem kehidupan yang mana duit Anda sudah tidak ada. Uang Anda sudah tidak cukup lagi. Anda dibenturkan dengan hal ini. Ya kan? Mau tidak mau, karena Anda daripada gali lubang tutup lubang, Anda memutuskan untuk tidak melanjutkan pembayaran lagi. Ya, mengingat kritisnya keuangan hidup Anda. Ya, Anda juga harus diiringi dengan memutus komunikasi yang ada. Kalau Anda masih ada keterikatan dengan pinjaman online, apakah tindakan ini salah, Bang? Tindakan itu tidak salah. Anda mematikan telepon, WA dan SMS itu tidak salah sama sekali. Ini ada alasannya. Apa alasan yang memicu hal itu? Karena kita ingin menyelamatkan pemikiran kita supaya tidak memikirkan hal-hal yang aneh-aneh dan unik-unik. Ya, terkadang debt collector itu ucapannya bukan membangun semangat kita, malah mematikan semangat kita. Terkadang kita tidak tahan dengan caci maki dan hinaan dia. Itulah penyebab kenapa kita memutus komunikasi yang ada. Ya, jadi saya berharap buat teman-teman semuanya, hal-hal seperti ini Anda harus dalami lagi. Jangan yang Anda dalamin itu pinjol apa yang ada datang ke rumah, pinjol apa yang berkunjung ke daerah ini, telat berapa lama akan didatangi. Jangan itu yang Anda dalami. Tapi yang Anda dalami, kenapa pinjol melakukan hal ini? Apa penyebabnya? Ya, kalau dia memaksa menagih orang yang sudah nggak ada uang, pinjol paham Anda sudah nggak ada uang. Tapi di balik uang Anda nggak ada, pinjol tahu data Anda itu masih bisa dipergunakan. Gunakanlah untuk gali lubang tutup lubang. Jadi pinjol itu di dalam 100 itu dia juga bersaing itu. Misalnya Anda pinjam pinjol 1, pinjol 2, pinjol 3. Pinjol 1 berharap bagaimana perusahaan dia tidak dirugikan. Walaupun perusahaan 2 akan dirugikan, dia nggak peduli nih.
Ya kan, pinjol 2 juga seperti itu. Bagaimana dia tidak dirugikan walaupun perusahaan 3 yang akan jadi tumbalnya, dan begitulah dia dorong terus. Ya, jadi sadarlah buat teman-teman semuanya, galbay pinjol itu tidak ada yang berat, tidak ada yang susah. Yang paling memberatkan itu cuma satu, cara Anda berpikir dan Anda membiarkan ketakutan atau sumber-sumber ketakutan itu selalu ada dalam diri Anda. Itu aja problemnya. Ya, mudah-mudahan Anda bisa memahami lagi, lebih cermat lagi. Kalau tidak, ini akan memakan korban lagi buat ke depannya. Ya, karena saya perhatikan setiap saya live itu sulit banget teman-teman semuanya berpikir dengan logika, selalu bawa perasaan, selalu dengan baper-baperan. Ya, nanti kita live, pokoknya Anda aktifkan notifikasinya di channel ini, dan ketika saya live nanti Anda mendapatkan pemberitahuannya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan nanti kita lanjutkan untuk membahasnya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.